Oke. Jadi tugas musikku udah. Tugas biologiku juga udah. Bagus deh, berarti tinggal pengerjaan refleksi aja nih. Udah. Lah, waduh. Kok ada sumatif teks biografi? Wah. Aduh, kok bisa aku lupain ya? Mana aku dapat teki bagus di Kusuma lagi. Aku nggak tahu ya itu kok ke siapa. Aduh. Ya udah deh, mau gimana lagi ya? Harus tetap kerjain sih. Aduh, ya udah deh. Tapi aku harus tenang. Berarti kalau begitu aku harus liatin ikan aku dulu deh. Halo Budi, para Budi, bagaimana kalian hari ini? Iya kan? Kalian juga ikut kan? Iya. Wah, kalian sudah semakin besar ya. Hei, siapa itu? Halo? Siapa yang panggil aku ya? Sebelah sini. Halo. Lah, kamu siapa? Kok kamu bisa di TV-ku? Tenang, aku orangnya baik kok karena aku adalah kamu. Lah, terus kenapa kamu di TV-ku? Kok bisa? Ya, mungkin karena aku berada di dimensi lain mungkin ya. Terus aku siapa dong? Ya, kamu itu aku. Lah, aku bingung. Tenang kok, kami punya alasan yang baik di balik semua ini. Maksudnya kami siapa? Oh, jadi aku bilang kami karena ada Hai Virgi. Temanku, Sheryl. Kok kamu di situ? Sheryl. Ya, karena aku di sini lah. Aku makin bingung tuh. Tenang, kami cuma mau membantumu kok. Gimana maksudnya? Oh, ngerti. Jadi tadi kami dengar bahwa kamu itu punya tugas biografi mengenai tokoh Ki Bagus Hadikusumo kan? Dan malahan kamu nggak tahu kalian semua itu siapa kan? Iya sih, tapi kok kalian tahu? Sudah, itu nggak penting. Yang penting sekarang tuh kalau kamu bisa kerjain tugas biografi kamu hingga selesai. Tapi caranya gimana? Oke, caranya gampang kok. Dengan membiarkan kamu berdua menjelaskan mengenai tokoh Ki Bagus Hadikusumo. Kamu pastinya pengen tahu kan? Ya, iya juga sih. Oke deh. Oke deh, persiapkan dirimu dan Biarkanlah kami menceritakan mengenai Ki Bagus Hadikusumo seorang tokoh perintis Pancasila. dan sang penjunjung tinggi prinsip Islam. Bye, selamat menonton! Tentunya semua cerita kehidupan pasti diawali dengan sebuah latar belakang. Sehingga Kami pun akan menjelaskan masa muda dari Ki Bagus Hadikusumo. jadi Ki Bagus Hadikusumo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Yogyakarta dan lahir pada tanggal 24 November 1890. Beliau adalah putra ketiga dari 5 bersaudara Raden Kaji Lurah Hashim. Sepanjang masa mudanya, Hadikusumo menempuh pendidikan sekolah dasar dan pendidikan agama di pondok pesantren tradisional Wonokromo di Yogyakarta. Ia pun akhirnya bertumbuh menjadi sosok yang kerap memegang ideologi Islam, selalu taat pada perihal keagamaannya. Benar. Nah, namun fakta yang menarik dari Hadikusumo ini terdapat pada kelihayannya dalam berbahasa loh. Emangnya iya? Kok baru tahu? Iya dong. Nah, jadi walaupun pendidikan resmi dari Ki Bagus Hadikusumo hanya sampai di jenjang sekolah dasar saja, namun beliau adalah pribadi yang mahir dalam sastra Jawa, Melayu, Belanda, hingga Inggris. Keren kan? Ki Bagus Hadikusumo itu memang pribadi yang menginspirasional. Tapi bagaimana dengan kontribusi beliau dalam Sunan PKI? Kan dia salah satu anggota ya?
Oke, jadi karena latar belakang Ki Bagus Hadikusumo sudah diketahui, sekarang kami akan menjelaskan seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya beliau. Dimulai dari kontribusinya dalam sidang BPUPKI sebagai salah satu tokoh perumus Pancasila. Iya, jadi seperti yang kita ketahui, BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah badan yang bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, betul. Dari sini, kita dapat melihat kontribusi dari Ki Bagus Hadikusumo, di mana seluruh persidangan BPUPKI yang ia ikuti menyatakan bahwa beliau adalah tokoh yang tidak segan dalam menyuarakan pokok pikirannya dan mau menyampaikan kritikan terhadap rumusan negara yang ia anggap tidak sesuai, namun dengan selalu mengutamakan musyawarah. Betul, hingga saat ini tercatat bahwa hal yang utama yang dikemukakan oleh Hadikusumo merupakan konsep negara Indonesia merdeka sebagai negara yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Di samping itu, beliau sebagai seorang tokoh yang memegang teguh ajaran Islam memperjuangkan gagasannya untuk menjadikan Islam sebagai fondasi hukum bagi negara Indonesia. Atau lebih tepatnya, untuk menjadikan Islam sebagai akhlak pemimpin masyarakat Islam. Wah, berarti gagasan beliau ini cukup esensi ya dalam sidang BPUPKI. Iya, betul. Jadi, gagasan beliau juga mencerminkan pribadinya yang kerap menjunjung tinggi prinsip agama Islam. Tapi meskipun itu, Hadikusumo tidak dapat dikatakan sebagai tokoh agama yang konservatif, di mana hal ini dapat dilihat dari kehidupan kesehariannya yang masih sangat bergantung pada unsur kejawaan. Nah, setelah mengulik lebih dalam mengenai Ki Bagus Hadikusumo, dapat disimpulkan bahwa beliau adalah pribadi yang aktif, menuangkan pokok pikirannya dalam keberlangsungan sidang BPUPKI. Tapi sebenarnya, Ki Bagus Hadikusumo adalah sosok yang tidak hanya aktif dalam dunia politik, namun aktif dalam keagamaan Islam juga. Itu maksudnya kayak gimana? Kayak aktif gitu? Jadi, Bagus Hadikusumo semakin terdorong untuk menjadi seorang mubalik atau pendakwa dan pemimpin umat beragama Islam, di mana selama bertahun-tahun lamanya beliau telah melibatkan dirinya dalam organisasi Islam yang berada di Indonesia dan meraih begitu banyak jabatan yang terhormat. Nah, dalam hal ini, Ki Bagus Hadikusumo juga membiarkan dirinya berasosiasi dengan organisasi Muhammadiyah, di mana ia kemudian diangkat menjadi Ketua Majelis Tabligh pada tahun 1922, diikuti Ketua Majelis Tarji. Wih, kalau misalkan jabatan lainnya gimana? Ada nih sebuah peristiwa yang sangat tersohor tadi. Ki Bagus Hadikusumo, di mana beliau mampu mengolah pokok pikiran Ahmad Dahlan menjadi arah gerak Muhammadiyah. Oh iya, benar-benar. Jadi pada saat itu Hadikusumo merupakan tokoh yang menggantikan posisi Ahmad Dahlan dalam Komisi Perbaikan Peristirahatan saat ia meninggal. Dari sini, Hadikusumo mengelola dan merumuskan seluruh pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan menjadi mukadimah anggaran dasar perserikatan, yakni dasar dari Muhammadiyah. Nah, di samping itu semua, Ki Bagus Hadikusumo juga memperoleh jabatan sebagai anggota Komisi MPM Kufdestur atau Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1926 dan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah pada tahun 1942 hingga 1953. Sebelumnya kamu tahu nggak kalau Hadikusumo itu pernah mendirikan partai organisasi yang beragama Islam di Indonesia? Loh, aku baru tahu tentang itu. Emang itu benar ya? Iya. Nah, Hadikusumo sendiri pernah terlibat dalam pendirian Majelis Islam Allah Indonesia atau MIAI pada tahun 1937, Partai Islam Indonesia (PI) pada tahun 1938 bersama 3 pribadi lain dan merintis Gerakan Rakyat Islam pada tahun 1943 dengan nama lain yakni MUSYMI atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Wih, keren juga ya Hadikusumo bisa seaktif itu. Aku baru tahu loh. Wow, amazing. Wah, yang betul-betul banyak banget informasi yang aku dapetin dari kalian deh. Wow, tapi aku sempat lihat di internet kalau misalkan Ki Bagus Hadikusumo itu pernah menerbitkan beberapa buku kan sebelumnya. Nah, itu informasi yang benar atau gimana tuh? Oh tenang, pada dasarnya itu benar kok.
Nah, setiap buku-buku yang ditulis oleh Hadikusumo itu biasanya berisi mengenai pembahasan perihal keagamaan Islam. Buku-buku karangan beliau hingga saat ini terdiri atas buku tafsir Juz Amma, Ruhul Bayan, Ketika Jilid Katres dan Jati, dan Pustaka Iman, yang seluruhnya diterbitkan pada tahun 1935 dalam bahasa Jawa. Lalu ada juga buku ke-6 jilid Pustaka Hadi yang diterbitkan pada tahun 1936 yang pula berbahasa Jawa. Lalu ada juga buku Pustaka Islam dan Pustaka Ihsan yang diterbitkan pada tahun 1950 dan 1951 yang masing-masing berbahasa Jawa juga. Hingga akhirnya karya terakhir beliau itu diterbitkan dengan judul Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin, yang dimana ia menerbitkan buku ini pada tahun 1954 dalam bahasa Indonesia. Tapi terlepas dari seluruh kontribusi dan perjalanan Ki Bagus Hadikusumo, ia juga dikenal akan keteladanannya yang patut dicontoh oleh masyarakat. Keteladanan Hadikusumo terdiri dari masa mudanya yang penuh hikmah dan juga semangat belajar agama yang tinggi, sehingga acuan karakter beliau menjadi hal yang patut dijunjung tinggi. Nah, aku juga perlu menambahkan bahwa Ki Bagus Hadikusumo pun lanjut menjadi seseorang yang sangat menekuni ajaran sekaligus memegang teguh hukum agamanya, yakni agama Islam. Hal ini yang kemudian membentuk pribadinya sebagai sosok ulama yang tegas akan ilmu serta berlimpah akan pemahaman. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa Hadikusumo adalah sosok yang teguh, berprinsip tinggi, dan tetap menjunjung kepercayaannya di atas segalanya tanpa menjatuhkan. Bagaimana? Keren kan? Wih. Jadi memang Hadikusumo ini adalah pribadi yang sangat berprinsip ya. Seharusnya sih tokoh-tokoh seperti beliau ini diperkenalkan ya ke kalangan remaja sekarang, tapi ya sepertinya sudah dilupakan. Bener, jadi sebenarnya nggak hanya itu sih, tapi Hadikusumo juga adalah pribadi yang gigih dalam mengajukan pendapat yang tidak ia setujui, sehingga beliau berani menentang siapapun dan tidak mau tunduk kepada orang yang bahkan status keagamaannya tidak sesuai dengan apa yang ia percayai. Oh iya ya, hal ini juga dapat dilihat pada saat Hadikusumo berani menentang perintah dari pemimpinan tentara Dai Nippon Jepang yang secara paksa memerintahkan umat Islam dan warga Muhammadiyah untuk melakukan upacara kebaktian setiap pagi sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari yang menjadi kepercayaan mereka seperti ini, guys. Wih, jadi bukan hanya berprinsip tinggi tapi beliau juga itu gigih ya. Nah, aku juga ingin bertanya gitu ya, kalau misalkan kehidupan akhir dari beliau itu gimana? Jadi, kehidupan akhir dari beliau ditandai oleh umurnya yang sudah tua. Namun sebelumnya, Hadikusumo ini sebenarnya sudah membangun rumah tangga dengan menikahi 3 wanita. Nah, beliau pertama menikahi Siti Fatma dan dikaruniai 6 anak sebelum Fatma meninggal. Lalu ia kemudian menikahi Mursila dan dikaruniai 3 orang anak sebelum istri keduanya ini meninggal. Hingga terakhir, Hadikusumo pun menikahi Siti Fatimah dan dikaruniai 5 orang anak hingga dirinya meninggal. Iya, dimana setelah seluruh perjalanan kehidupan Ki Bagus Hadikusumo ini, beliau pun tutup usia pada tanggal 4 November 1954 di Jakarta, di mana ia wafat pada usia 64 tahun karena sudah waktunya dipanggil. Hadikusumo lalu akhirnya dimakamkan dalam pemakaman umum Koncen, Yogyakarta. Nah, tak hanya itu, tapi pada tanggal 10 November 2015, itu barusannya, pemerintah Republik Indonesia selaku Presiden Joko Widodo lalu menetapkan gelar kepada Ki Bagus Hadikusumo sebagai pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia. Beliau juga dihadiahi tanda kehormatan dalam wujud bintang Mahaputra di Prana dan bintang Republik Indonesia Utama. Sehingga Hadikusumo sekarang kerap dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai sosok pahlawan yang menetapkan dasar negara Indonesia. Wah, bener-bener inspiratif banget deh ini kehidupan Hadikusumo, juga barusan tahu. Jadi kayak sebuah pengalaman baru mengetahui kehidupan dan biografi dari Hadikusumo. Wah, bener-bener banyak banget. Gimana? Kamu bangga banget kan? Ya, tapi kalian gimana bisa muncul di layar TV-ku? Sudah, cepet kerjakan biografinya ayo. Biar gak ngumpulin terlambat nih. Udah. Serah. Kadang
Sip. Nah, bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Bermanfaat bukan penjelasan kami? Melalui hal ini, kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya Ki Bagus Hadikusumo adalah seorang tokoh yang patut dikenal dan dikenali oleh masyarakat Indonesia, yakni diri kita sendiri. Benar, jadi jangan lupa untuk selalu mengambil hikmah dari perjalanan Ki Bagus Hadikusumo dan selalu mengingat beliau sebagai tokoh pahlawan nasional dengan kontribusi dan prinsip yang besar. Dan ini kami mengucapkan Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi.